Halo cuy, selamat datang di channel Antimeta. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. The Heavenly Demon Instructor. Manhwa The Heavenly Demon Instructor yang dibuat oleh komikus bernama Hwabong dan Kim Jaka ini bercerita tentang sebuah bencana yang melanda bumi. Namun bumi disebut sebagai portal impact. Hal ini jelas menyebabkan Park Hyun-soo, MC, kehilangan orang tuanya di depan matanya. Tidak mau hal buruk dan kejadian lain akan melanda anggota keluarganya yang lain, yang kini tersisa hanya tinggal adiknya saja. Park Hyun-soo bertugas untuk melindungi adiknya. Dia melakukan yang terbaik, tetapi sebagai pendukung yang tidak berdaya. Dia akan selalu berada di sisi adiknya dan menghindari dari hal yang dilakukan oleh bencana tersebut. Dan saat itulah seorang ahli Murim, Chung Yeon, muncul. Chung Yeon seorang master bela diri dari Murim yang telah melakukan perjalanan melalui waktu untuk datang ke sini dari Murim untuk mengajarkan seni bela diri ke Hyun-soo. The Tutorial is Too Hard. Manhwa The Tutorial is Too Hard yang dibuat oleh komikus bernama Gandara ini bercerita tentang suatu hari di tengah kehidupan yang membosankan, sebuah pesan undangan muncul di depan mataku. Apakah Anda ingin memasuki dunia tutorial? Dan muncul di depannya beberapa mode kesulitan, yaitu mudah, normal, sulit, dan neraka. Karakter utama ini memilih Hell Difficulty tanpa ragu-ragu dan harus menyelesaikannya. Regressor Instruction Manual. Komik Regression Instruction Manual bercerita tentang adanya undangan para warrior dalam game yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan kontinen yang dalam kehancuran. Banyak orang yang hadir di sana sangat kebingungan karena seperti masuk ke dunia lain. Salah satunya adalah Lekyong yang sangat kaget dengan adanya status window. Terlebih ia mendapatkan bagian yang termasuk menjadi yang paling buruk. Tiba-tiba muncullah monster berbondong-bondong keluar dan membuat malapetaka akan datang. Meskipun kemampuan yang dimilikinya paling buruk, Lekyong memiliki kekuatan tersembunyi dan itu menjadikan salah satu strateginya untuk menjadi yang terkuat. Hoarding in Hell. Manhwa Hoarding in Hell yang dibuat oleh komikus bernama Kobi atau Corgi Bear ini bercerita tentang Kang Hyunmo adalah pria miskin yang mimpinya menjadi berburu hancur berantakan. Tapi suatu hari ketika dia sedang bermimpi menjadi kaya dengan cepat, sesuatu muncul di hadapannya. Muncul sebuah difficulty neraka dan dia memasuki Star of Apocalypse. Dia sekarang akan memonopoli item dan keterampilan di bumi masa depan yang dibanjiri monster. The X Classes That I Race. Menceritakan tentang hunter peringkat F sekaligus seorang kakak peringkat F yang kalah jauh dari adiknya yang luar biasa yang peringkat S. Setelah hidupnya hancur berkeping-keping ditambah juga menghancurkan hidup adiknya, karakter utama dalam manhwa ini pun mendapatkan kesempatan untuk regresi. Dan ia pun berkomitmen, kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan lagi dan aku akan menjalani hidupku dengan tenang dan santai. Return of the Shattered Constellation. Manhwa ini menceritakan kisah tentang manusia rendahan yang naik ke posisi dewa. Dulunya dia disebut dengan Twilight of the God. Setelah menjadi terkenal sebagai dewa yang tidak menyenangkan, akhirnya dia kehilangan konstelasi, keyakinan otoritas ilahinya, dan segalanya. Kesuciannya juga terputus dan kekuatan sucinya menghilang. Aku ingin kamu bekerja denganku. Saat itulah penguasa dunia Nether, Thanatos, menawarkan bantuannya. Dan setelah meraih tangan Thanatos, Twilight of the God memutuskan untuk hidup kembali sebagai pemain Lee Chang-seon untuk membalas para dewa yang melemparkannya ke neraka. SSS Class Gacha Hunter.
Manhwa SSS Class Gacha Hunter adalah serial komik yang bertemakan video games dan juga mengandung demografis. Manhwa SSS Class Gacha Hunter yang dibuat oleh komikus bernama Yeon Seok Jun ini bercerita tentang pada hari tersial dalam hidup. Karakter utama dalam manhwa ini mendapat keajaiban gacha dari kehidupan nyata. The Second Coming of Gluttony. Seol adalah seorang tukang judi. Saking kecanduannya pada taruhan tersebut, ia sampai terjerat banyak utang yang di luar kapasitasnya. Hal ini merusak hubungannya dengan semua orang yang ia kenal. Sesaat sebelum meninggal, Seol dihantui rasa penyesalan yang sangat dalam dan ingin memulai kembali dari awal. Dari titik terendahnya tersebut, dengan masa depan yang dihantui perasaan penyesalan yang besar dan kekuatan misterius yang dipulihkan untuk menemukan potensi dan peluang, Seol berhasil menghindari hal-hal yang akan menghancurkan hidupnya. Sementara itu, ia hidup di dunia paralel. Seol mencoba untuk hidup tanpa penyesalan dan menebus semua hal yang ia lakukan di bumi. Tetapi penebusan tidak datang begitu saja. Melalui kerja keras dan penderitaan, Seol akhirnya bisa mengubah dirinya sendiri. Reformation of the Deathbed Noble. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Doib ini bercerita tentang Iron Paraira, pangeran pemalas yang tidak diharapkan siapapun. Setelah menyaksikan kematian ibunya yang mengejutkan, Iron Paraira mudah menggunakan tidur untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Namun terlepas dari cemoohan dan bisikan orang lain, Iron tidak berniat mengubah caranya. Tetapi ketika suatu hari dia terbangun dari mimpi tentang pendekar pedang misterius yang membuat hidupnya berubah total. Duke Pendragon. Terlahir sebagai penerus keluarga bangsawan berpangkat rendah, Ravenvarte menanggung dosa keluarganya yang diduga merencanakan pemberontakan melawan kekaisaran. Sebagai pengampunan, dia dikirim untuk melawan demon bersama satuan terburuk kekaisaran, Satuan Demon. Sebagian besar mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang tidak akan bertahan bahkan selama 1 tahun. Tetapi Raven entah bagaimana berhasil bertahan selama 10 tahun. Ketika pengampunannya berada di depan mata, di medan perang terakhirnya dia bertemu dengan penerus keluarga Duke Pendragon, yaitu Eren Pendragon. Ia kemudian dibunuh bersama Eren Pendragon di medan pertempuran. Bukannya mati, ia malah bangun di tubuh Eren Pendragon sebelum dia memulai memburu demon. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.